wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara sosialisasi atau aksi nyata maupun satu tempat tentang diseminasi budaya positif di sekolah ya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf mengganggu aktivitas belajarnya. Hari ini saya minta bantuannya untuk melaksanakan kegiatan budaya positif ya. Oke, yang pertama saya ada briefing dulu Bapak Ibu. Jadi punten Bapak Ibu, silakan berdiri dulu dan saling berdampingan dengan teman. Ya, ya, Mbak Ibu sebelah sini nggak apa-apa. Ya, tenang. Barisan sebelah sini, sini. Nah, sebelah sini. Kalau punten, Pak Agus boleh sebelah sini Pak Agus. Karena ini sudah banyak di sebelah sini. Punten. Ya, sebelah sini. Ya, enggak. Maksudnya berbanjar saja, berbanjar, nggak usah berhadapan, berbanjar lagi. Nah, kalian di mana yang dipunten. Nah, punten Haji, ya, baris, maksudnya baris. Sorry, maaf. Nah, untuk bapak menghadap ke kanan dan ibu menghadap ke kiri. Ya. Nah, sekarang, maaf. Ya, tolong tangannya di sebelah kiri, sebelah kanan tangannya membuka dan sebelah kiri begini, membuka seperti ini. Yang satunya ibu jarinya begini. Nah, disertai temannya. Nah, asal ke sini. Nah, ya, itu. Ya. Udah kayak rumah apa saja kayak rumah ya. Jadi keluarnya itu saya akan menceritakan ya. Keluarnya kucing. Kalau misalkan ada kata kucing ya, ada kata kucing yang jari telunjuk ini Bapak Ibu tunjuk. Bebas mau tunjuk mau ibu jari bebas ya. Yang penting intinya tangannya di atas. Nah setelah itu kalau ada kata kucing ya, yang tangannya buka ini menangkap dan yang tangan lebihnya lepas seperti itu ya. Nanti kalau yang tertangkap nanti saya akan tanyakan ya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, saya itu ada sebuah cerita ya. Ceritanya saya dengan istri saya itu berjalan-jalan di kebun binatang ya, kebun binatang. Nah di situ saya itu melihat ada salah satu binatang kura. Nah, binatang kura. Ya, binatang kura ini merayap berjalan sehingga menemui salah satu binatang kucing. Nah, Agus sama Patri, mangga. Saya minta pendapat. Kenapa Pak Agus bisa mengangkat kucing? Fokus. Terus pintar. Jadi intinya kenapa kita itu bisa menangkap dari fokus. Nah alasannya yang tertangkap ini kenapa Pak? Fokusnya nangkep. Jadi malah ditangkap. Fokusnya menangkap. Jadi terlatih. Bukan cara menangkap dan ditangkap. Saya fokusnya menangkap. Yang ditangkapnya ya, oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, tadi itu kita mengasah kecerdasan kita atau konsentrasian kita ya Bapak Ibu mengenai tentang instrumen tadi. Nah sekarang satu lagi Bapak Ibu tolong nanti perhatikan perkataan saya nanti untuk mengkonsentrasikan pikiran ya. Yang pertama nanti Bapak Ibu tinggal menyebutkan saja. Kalau misalkan saya menyebutkan ini bilang 1 gitu. Kalau ini 2
Ya misalkan kayak gitu contohnya ya. Nah sekarang perhatikan Bapak Ibu. Kalau misalkan kata-kata saya itu diperhatikan, yang saya ucapkan nanti perhatikan. Yang pertama itu misalkan satu, ini satu, ya. Yang ini dua, kalau ini tiga, ya. Sekarang kita coba. Ini, yang ini, kalau ini, ya. Coba saya minta Pak Yadi. Ini, yang ini, kalau ini, ya kita. Coba kita pengen nanya sama Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Ini, yang ini, kalau ini, oke. Sekarang mau bertanya sama Ibu Dian. Ya, Ibu Dian, punten. Ini, kalau ini, ya salah. Ya, ya ternyata kalian lebih pintar dari Ibu Dian. Ya, coba Pak Agus, ini, yang ini, kalau ini, ya cerdas. Nah Ibu Bunda, ini, yang ini, kalau ini, salah. Ya, oke. Jadi intinya kita itu ngambilnya dari kata-katanya ya. Jadi kata-kata untuk memberikan konsentrasi kita. Nah sebelum tahap berikutnya kita harus berkonsentrasi terlebih dahulu ya. Jadi intinya kalau misalkan kata-katanya ini satu berarti yang ini ya kan. Walaupun telunjuk tangannya ini menunjukkan jahitnya itu tiga, walaupun kita jarinya tiga, tapi kalau misalkan katanya yang ini berarti tetap dua. Ya kalau misalkan tangannya satu seperti itu. Ya, oke, itu saja. Lanjut berikutnya ke materi. Jadi tujuan kita itu adalah ada rancangan tindakan untuk aksi nyata. Bapak Ibu, tindakan aksi nyata ini kami CGP dituntut untuk menyelesaikan ya. Minimal itu 1,5 jam ya, minimal maksimal 1,5 jam, minimal 1 jam. Jadi mohon minta waktunya Bapak Ibu. Berikutnya latar belakang di sini saya melatar belakangi yaitu murid tidak suka dengan peraturan. Ya, Bapak Ibu. Jadi terbelakangnya itu adalah murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Maka untuk membuat murid merasa selamat dan bahagia, terutama di lingkungan sekolah, perlu diterapkan budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu selama ini ya dari dulu yang namanya pendidikan itu kalau misalkan siswanya salah itu dengan cara memberikan hukuman. Nah sekarang kita akan mensosialisasikan bagaimana dengan cara pembudayaan positif di lingkungan sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Berikutnya itu adalah budaya positif sehingga nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya seperti itu. Jadi kita ini akan belajar atau berbagi mengenai budaya positif, yaitu tentang membiasakan murid untuk belajar kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Ya seperti itu. Ya tujuan kami ini yaitu adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Terus yang kedua menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal ya. Jadi kebijakan universal ini adalah kebijakan secara keseluruhan Bapak Ibu. Seperti itu tujuan saya. Berikutnya, nah tolak ukur yang nanti kita sampaikan yaitu adalah yang pertama terbentuknya atau keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas dilakukan wali kelas dan murid-murid. Jadi tujuan saya ini atau tujuan kami ini mensosialisasikan mengenai tentang budaya positif yaitu nanti kedepannya Bapak Ibu guru untuk menerapkan
tentang budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas seperti itu. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan tentang keyakinan kelas. Dan yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, maka murid-murid tersebut harus bisa melaksanakan atau menjalankan tentang perbuatan yang sudah disepakati di kelas tersebut. Nah, berikutnya yaitu adalah langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan nantinya. Ya, yang pertama, meminta waktu kepada kepala sekolah untuk membicarakan hal penting tentang penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk menyebarkan tentang pemahaman dan penerapan budaya disiplin positif. Ya, jadi saya itu sudah jauh-jauh hari sudah minta izin sama Bapak Kepala Sekolah, kebetulan Bapak Sekolahnya hadir. Beliau mengatakan silahkan demi kebaikan masa depan sekolah dan siswa seperti itu. Jadi saya sudah minta izin sama Pak Haji selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Bakasmaya untuk menjalankan kegiatan berbagi budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, terus yang sekarang ini adalah mengumpulkan rekan sejawat. Jadi saya ini mengumpulkan Bapak Ibu ya berdasarkan dari aturan-aturan yang sudah ditentukan. Makanya saya mengikuti aturannya dan meminta izin kepada teman-teman untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, yaitu penyampaian budaya positif. Nah, dukungannya, ya dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah tadi sudah minta izin rekan sejawat agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Dan alhamdulillah sekarang Bapak Ibu sudah berkumpul dan berpartisipasi membantu kami untuk melaksanakan kegiatan penyampaian budaya positif. Berikutnya itu adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, sarana dan prasarananya alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua, murid dan melakukan budaya positif di rumah. Jadi setelah kita melaksanakan kegiatan budaya positif, nah nanti kita itu bekerja sama dengan orang tua agar orang tua itu meneruskan ya perilaku budaya positifnya. Nah, biasanya kita kan per semester ya Bapak Ibu ya, per semester itu ketika pengambilan rapor hasil ulangan kan bisa bertemu dengan orang tua. Nah, disitulah menyempatkan untuk berbagi budaya positif kepada orang tua agar nanti orang tua tersebut itu meneruskan budaya positifnya agar anak itu tetap mengikuti jejak-jejak dengan perilaku yang positif. Ya, nah sekarang sosialisasi budaya positif. Nah, kita akan materinya ya Bapak Ibu. Sosialisasi budaya positif tadi itu adalah pendukung ya sebagai pengawali. Ya, berikutnya yaitu adalah konsep utama budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, konsepnya itu ada berapa tuh? Ada 7 ya. Nah, yang pertama yaitu adalah perubahan disiplin positif, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Terus yang keempat, motivasi perilaku manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, nantinya kita akan ada praktek segitiga restitusi nanti di akhir. Nanti minta bantuannya Bapak Ibu untuk mempraktekkan bagaimana cara menangani siswa-siswi yang sekiranya siswa-siswi tersebut itu melanggar aturan atau kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Jadi ada 7 ya. Nah, berikutnya poin yang pertama yaitu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan, yaitu mewujudkan profil
Pancasila. Jadi Bapak Ibu di sini yang kami dapat tentang pembelajaran paradigma baru itu yaitu dengan cara mengajak siswa atau menuntut siswa yang lebih baik. Artinya begini, menuntut siswa sesuai dengan bakat minatnya Bapak Ibu. Jadi dari rumah itu siswa sudah mempunyai bakat tujuannya, dan sehingga kita itu hanya mendampingi menuntun tentang bakat-bakatnya peserta didik tersebut ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mengenai tentang bakat tersebut, contoh misalkan ya ada salah satu siswa, kita ambil saja dari segi ekstrakurikuler. Nah, salah satu siswa misalkan siswa itu gemar aktif gerak. Nah, maka kita akan memberikan dukungan, memberikan arahan, menuntun siswa mau arahnya kemana tentang bakat tersebut. Nah, contoh kita ambil tentang pencaksilat ya, kita ajak peserta didik itu untuk belajar dan berlatih melaksanakan tentang kegiatan ekstrakurikuler Pancasila seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan paradigma baru itu adalah kita menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya siswa masing-masing. Ya, berikutnya itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu, yang pertama dalam budaya kita makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan keterkaitan. Ya, itu yang pertama. Jadi disiplin menjadi sesuai yang dilakukan seseorang itu adalah biasanya itu terpacu pada hukuman. Ya, seperti itu. Berikutnya yaitu yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, jadi tentang pendidikan tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin, yaitu tidak hanya satu anak saja, tapi keseluruhan, ya secara keseluruhan pendisiplinannya dari segi tingkah lakunya, dari segi keaktifannya. Kita itu harus memberikan motivasi kepada peserta didik. Kalau misalkan peserta didik tersebut itu mempunyai permasalahan tentang peraturan tersebut. Dan yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, anak itu tidak boleh diberi hukuman atau ancaman, apalagi sampai dengan ucapan-ucapan yang tidak mendidik ya, misalnya contoh kata-kata binatang dan lain sebagainya. Jadi intinya tidak boleh memberikan hukuman pada siswa. Nah, nanti kita akan bagaimana cara memberikan solusi agar siswa itu merasa salah dengan tingkah lakunya dan bisa diselesaikan dengan sendirinya, seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali atau mau berpendapat tentang disiplin positif? Barangkali ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke. Ya, berikutnya yaitu tentang bertahan hidup ya. Jadi begini Bapak Ibu, maksudnya kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 ya, ada 5. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan merasa terima kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini kalau bertahan hidup itu seperti contohnya itu adalah makan, minum, memiliki tempat tinggal ya. Jadi kita sebagai manusia pasti memerlukan yang namanya makan dan minum, itu adalah sebagai kebutuhan hidup, dan tempat tinggal juga itu adalah sebagai kebutuhan hidup sebagai kita umat manusia. Nah, berikutnya itu adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, maksudnya di sini kasih sayang kita itu kita ke murid ya Bapak Ibu. Jadi
Murid memerlukan rasa kasih sayang. Artinya merasakan kasih sayang itu ketika kita memberikan motivasi sehingga murid tersebut itu merasa senang, merasa kasih sayang. Nah, kasih sayangnya guru kepada murid itu harus ada. Artinya supaya peserta didik ini bisa belajar dengan sesuai dengan keinginan dan bakatnya tersendiri, yang mengenai tentang penyampaian dari Bapak Ibu guru yang merasa sayang kepada muridnya, seperti itu. Penguasaan. Nah, di sini penguasaan itu adalah memimpin, harga diri, memiliki potensi yang ingin diakui. Maksudnya di sini memimpin itu ketika kita melaksanakan kegiatan apapun, nah kita itu bisa memimpin dan mengondisikan di ruang kelas tersebut. Nah, harga diri itu ketika ada ejekan atau dan lain sebagainya, harga diri disitulah yang akan dipertaruhkan atau artinya harga diri itu mengenai tentang penyampaian kepada teman-temannya, harga dirinya harus ditumbuhkan. Jadi percaya dirinya kita itu ada, seperti itu. Dan yang berikutnya itu memiliki potensi, ya potensi. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan, ya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tapi di sini adalah potensi siswa tersebut itu apa. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru untuk menggalinya tentang potensi-potensi tersebut. Nah, rasa ini diakui, jadi siswa ini biasanya caper, ya. Caper itu dalam arti, saya ini pengen menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Nah, itu ada hanya tujuan dengan caper. Nah, disitulah kita harus bagaimana supaya siswa itu benar-benar memberikan jawaban atau pertanyaan yang sesuai dengan kemauannya, bukan karena dasar ingin-ingin dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu kebebasan. Ya, kebebasan ini adalah kebebasan mandiri, mampu menentukan pilihan, suka dengan hal baru. Nah, mandiri ini kita ambil dari segi pembelajaran. Ya, pembelajaran itu kita harus belajar dengan mandiri, ya mandiri, tanggung jawab dan seterusnya. Mampu menentukan pilihan. Jadi setiap langkah kita mau melakukan apapun, kita harus bisa memilih mana yang sekiranya pemilihan kita itu baik untuk dilaksanakan atau tidak. Nah, kita itu harus bisa berpandai-pandai memilih. Dan suka dengan hal yang baru. Artinya suka hal yang baru itu adalah memberikan atau menciptakan hal-hal yang baru, ya menciptakan hal-hal yang baru, seperti contohnya tentang kreativitas siswa yang tadinya kita belum bisa mengenai tentang gambar, kita mencoba menggambar dan sebagainya, ya seperti profil Pancasila tersebut, ya. Nah, berikutnya itu adalah kesenangan. Kesenangan ini yaitu bermain, belajar dengan metode yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, untuk mengenai pembelajaran kita itu harus diterapkan dengan sistem menyenangkan, ya. Nah, biar anak itu tidak bosan atau intinya belajar dengan cara senang. Bukan berarti seperti pembelajaran anak TK, ya, beda. Nah, di sini bagaimana caranya kita itu melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa itu agar menyenangkan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin sampai di situ ada yang mau ditanyakan atau menanggapi Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk mengenai tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku diri, ya. Jadi begini Bapak Ibu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, ya, secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita itu melakukan kegiatan motivasi itu terkadang kita tuh dengan tidak sadar untuk memberikan motivasi ke siswa, ya. Contohnya misalkan kan lagi ini kemarin kenapa nggak berangkat? Nah, seperti itu. Nah, terus ini Bu katanya kesiangan. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu guru ini memberikan motivasi, ya, secara dalam, padahal itu hanya sebatas obrolan biasa, ya, tidak seperti sejarah institusi, tidak, ya, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah menghindari
ketidaknyamanan dan hukuman. Nah di sini Bapak Ibu kita itu dituntut untuk menghindari yang namanya adanya hukuman kepada peserta didik atau siswa. Jadi intinya murid melakukan disiplin diri karena dia takut diberi hukuman. Nah ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid tersebut itu melakukan pendisiplinan itu karena takut diberi hukuman. Ya, jadi bocah atau siswa ini benar itu hanya takut dengan adanya hukuman. Contoh misalkan, kalau misalkan ada siswa yang terlambat, masuk sekolah. Nah, biasanya di gerbang itu kan silakan disuruh push up seperti itu, karena telat sudah 10 menit silakan push up 10 kali. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jangan sampai siswa ini merasa rajin itu karena takut dengan dihukum, ya seperti itu. Nah, berikutnya yaitu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ya, jadi misalkan begini, siswa itu melakukan pembelajaran, misalkan belajar ulangan atau misalkan ulangan PAI. Nah, ulangannya ini barang siapa yang jawabannya 100, maka nanti di situ akan nilai 100. Atau misalkan siapa yang bisa menjawab pertanyaan secara pertanyaan materi yang diucapkan dari guru ke siswa. Nah di situ siswa langsung bisa menjawab. Nah jangan sampai Bapak Ibu guru itu memberikan ini sok silakan yang bisa menjawab pertanyaan Bapak nanti akan dikasih nilai 100 misalkan. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena disitulah akan membunuh karakter siswa. Jadi seolah-olah dia mau bertanya itu atau mau menjawab itu karena dasar imbalan, ya nilai dari guru tersebut. Kalau misalkan kita tidak memberikan jawaban maka tidak mendapat nilai juga, ya kan seperti itu. Nah yang dimaksud saya itu seperti itu. Nah berikutnya itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini sama tadi yang kita sudah jelaskan. Jadi nilai motivasi itu tidak boleh disampaikan kalau misalkan ada ujung-ujungnya berupa imbalan dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Untuk mengenalkan motivasi diri, barangkali Bapak Ibu mau ada yang mau menanyakan, ya enggak pertanyaan enggak? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Federasi Mandiri Bapak Aris. Ada tadi sedikit ya yang kadang-kadang saya salah, tapi motivasi terhadap siswa ya. Tadi dari penyaji mengatakan bahwa ketika ada siswa yang mampu atau bisa, nah sesuai dengan indikator atau potensinya sudah bisa, nah kita dilarang untuk memberikan penilaian bagi dia 100 gitu, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh dicekin. Kalau ada bilang 100 itu nggak boleh, dari kalau masalah ya Pak pengajian. Nah, saya merujuk ketika kita tidak boleh mengatakan seperti itu, berarti harusnya kan ada alternatif lain. Apa yang harus kita sampaikan kepada siswa itu yang sudah mendapat nilai yang bagus? Karena ketika saya sering soalnya di kelas itu, ketika anak maju atau anak itu, keren Pak 100, pinter. Ya memang saya pernah baca, pernah dengar bahwa itu adalah model adil yang di negara asalnya kita. Karena kurikulum merdeka ini saya lihat lebih banyak pengambil dari negara Finlandia. Salah satunya adalah lagi Wabelin tadi. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengucapkan kepada siswa yang sudah mampu, sudah dapat 100 gitu. Sedangkan di raport sendiri kita merujuk pada angka-angka seperti itu.
80, 90 kan itu yang saya tanyakan. Jadi bagaimana cara kita sebagai guru untuk memotivasi anak sebagai tanda bahwa anak itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya dan pendapatnya. Barangkali Bapak Ibu guru ada yang mau menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Pak Haji? Ada tidak? Ya, baik, begini Pak Haji. Jadi sebenarnya nilai itu tetap ada. Ya, nilai itu tetap ada. Bahwa siswa itu melakukan pembelajaran sehingga hasilnya itu maksimal. Misalkan contoh Pak Haji, kalau nilainya benar itu dengan cara kasih nilai 100 misalkan seperti itu. Nah, maksudnya di situ caranya Pak Haji, cara penyampaiannya. Ketika kita menyampaikan ke siswa, jangan sok silakan yang bisa dapat 100, jangan. Nah, silakan kalian kerjakan. Ketika kalian nilai maksimal itu berarti milik kalian. Seperti itu. Jadi intinya tidak dari cara penyampaiannya. Jangan silakan yang bisa mengerjakan nanti akan mendapatkan nilai sekian. Nah, seperti itu. Bukan berarti tidak diperbolehkan untuk menilai 100, bukan. Maksudnya cara penyampaian kita guru kepada siswa itu bagaimana. Nah, di sini kan jelas. Artinya jelas itu tidak boleh memotivasi siswa karena nilai, tapi kira-kira karena kesadaran diri bahwa saya sudah mampu melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, masalah nilai yang urusan Bapak Ibu guru kan seperti itu. Nah, jadi intinya bukan tidak boleh mengenai tentang nilai 100, bukan. Jadi intinya ya itu cara penyampaiannya untuk siswa itu tidak terpacu saya ini bisa menjawab agar bisa mendapatkan nilai 100 yang tidak diperbolehkan itu seperti itu. Jadi biar siswa itu merasa keinginan sendiri bahwa kita itu bisa menyelesaikan apa yang disampaikan oleh Bapak mengerjakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk masalah penilaian kembali ke Bapak Ibu guru masing-masing seperti itu. Barangkali ada yang mau berpendapat lagi? Ya, enggak. Pendapat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk ini berbagi pengalaman saja. Karena saya pelajaran matematika, karena anak itu kalau misalkan dicoba untuk maju ke depan untuk merasa berani. Jadi anak tuh kalau misalkan dituntut rata-rata kan nggak mau, mereka takut karena salah. Nah, kalian itu belajar berani. Kalau misalkan bisa menyelesaikan soal nilai 100, kalau misalkan salah itu tidak apa-apa. Dapat nilai minimal ada untuk membuat KKM. Itu yang saya coba. Nah, setelah saya coba, anak semangat. Sama Bu, sudah katanya. Terus Bu, jangan istirahat. Nah, itu harapan saya di. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Fatima, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, sebenarnya pertanyaan tersebut itu sama dengan apa yang pertanyaan sama Pak Haji ya. Jadi intinya begini Bu, memang dengan cara iming-iming ya segala sesuatu saya pasti mau. Contoh misalkan kalian itu bukan saya minjem laptop nanti saya kasih misalkan. Nah, itu tidak boleh Bu seperti itu. Jadi caranya itu tidak langsung spontanitas memberikan angka nilainya. Ya, silakan yang bisa melaksanakan tugasnya kita kasih nilai 100. Emang semua orang, nah kalau yang tidak bisa bagaimana itu? Nah, ya itu, nah seperti itu. Jadi kita itu memberikan kesempatan kepada siswa itu ya bebas. Artinya bebas itu begini Bu. Silakan, contohnya ya, silakan siswa-siswi kerjakan soal ini. Ya, maksudnya kata-katanya Bu, jangan sampai mengejas silakan nilai seperti itu. Ya itu tidak baik. Karena apa? Karena itu adalah membunuh karakter siswa. Jadi di dalam pikirannya itu peserta didik dengan takon salah atau nilai. Kan seperti itu. Ya seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan Ibu seperti itu. Ya, cara penyampaiannya kurang tepat. Ya, mungkin ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Nah ini berpendapat ini. Terima kasih Pak Ades. Sudah kelihatan dari kamera. Terima kasih Pak. Ini pendapat saya ya. Memang siswa itu untuk membentuk budaya positif itu kalau menurut saya itu tidak
Yang pertama tadi dia bukan saya setuju. Saya juga sering melakukan itu. Setiap kali ada anak yang menjawab atau bertanya itu saya kasih apresiasi. Bagus, pendapat kamu bagus, pertanyaan yang bagus seperti itu. Itu kalau saya itu masih dalam tahapan pemicu, memberi apa ya, stimulus. Nah setelah stimulus seperti itu, nanti anak setelah mendapat stimulus diharapkan nanti menjadi kebiasaan. Tahap kedua kebiasaan, jadi siswa sudah biasa bertanya, biasa menjawab. Lama-lamaan tidak akan mengharapkan nilai lagi tanpa melakukan ujian lagi, itu kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan baru menjadi karakter. Kalau sudah sudah tadi terpicu, kemudian menjadi kebiasaan bertanya menjawab, terus menjadi karakter. Jadi siswa itu sudah memiliki karakter yang kuat bahwa saya kalau saya bertanya, kalau saya percaya diri menjawab, mau salah mau benar. Nah setelah sudah menjadi karakter baru ini menjadi budaya. Jadi kalau kelas 7 sampai sekarang terus kita mengharapkan langsung jadi budaya positif, bertanya tanpa imbalan, tanpa takut hukum, tanpa mengharapkan imbalan, itu menurut saya agak susah karena anak sekarang ya harus ada stimulus dulu. Jadi kalau menurut saya dari tahap pertama itu diberi stimulus, setelah itu bisa menjadi kebiasaan, setelah menjadi kebiasaan sudah menjadi karakter. Nah baru setelah karakter itu sudah menjadi budaya positif, jadi nggak bisa langsung yang tadi langsung harapan langsung harusnya Baik, terima kasih Pak Agus masukannya ya. Kasih ongkos buat Pak Agus. Ya, jadi sebenarnya begini ya, betul apa yang disampaikan Pak Agus. Nah, maksudnya yang saya pahami ini cara penyampaiannya, ya, cara penyampaian ketika kita memberikan sesuatu. Nah, kalau misalkan tadi kan, ya, terima kasih sudah mengerjakan sangat bagus. Nah, itu baru diperbolehkan. Nah, yang dipermasalahkan itu ketika silakan siswa kerjakan ini nanti akan mendapat nilai. Nah itu yang belum ya, kurang diperbolehkan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agus atas masukannya dan Pak Haji, Bu Fatimah atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini sebagai bahan referensi bagi saya. Berikutnya yaitu Bapak Ibu mengenai tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, kita berbicara yaitu identitas gagal terlebih dahulu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah yang pertama memaksa, ya, menyakiti, murid menjadi takut, tidak nyaman, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi tidak percaya diri. Nah di sini memaksa itu tadi, ya Pak, ya tadi itu mengenai tentang masalah nilai ya. Nah siswa ini kan dipaksakan untuk bisa. Ya kan dipaksakan untuk bisa, silakan yang bisa melakukan ini akan mendapatkan nilai 100. Nah ini yang belum diperbolehkan dalam pendidikan karakter tersebut. Nah jadi memaksa itu jangan sampai anak tersebut itu hanya keinginan itu terpaksa atau ada unsur eksternal dari luar, ya, paksaan seperti itu. Nah di sini menyakiti. Nah menyakiti itu dengan cara melakukan kita hukuman. Ya hukuman itu dengan cara misalkan menjewer dan sebagainya, itu adalah tidak boleh untuk menyakiti peserta didik dengan cara seperti itu yang ada di gambar. Berikutnya adalah murid menjadi takut. Nah murid menjadi takut itu apa? Ya misalkan contoh kita itu memberikan omongan yang kurang berkenan, artinya ancaman. Ya awas sekali. Kalau misalkan besok tidak masuk, nanti saya keluarkan. Ya, seperti itu. Itu kan anak itu menjadi takut. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita itu ada cara bagaimana anak yang susah diatur, anak yang pemalas, anak yang melanggar aturan atau kesepakatan sekolah. Yang nanti kita akan ada cara di segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya di sini itu apa? Ya. Misalkan dari kita Bapak Ibu guru itu kadang-kadang terpacu misalkan dalam pembelajaran ya, kita terpacu sama orang yang aktif saja, ya kan seperti itu. Nah yang diamnya itu dibiarkan saja, ya kan. Atau misalkan karena dia itu terlalu banyak diam, ketika Bapak Ibu guru menyarankan hanya pacu pada orang tersebut saja. Misalkan contoh
kita di sini perempuan, di sini laki-laki, kita majunya itu kepada perempuan saja yang cantik. Di sampingnya padahal ini cerdas, tapi tidak diabaikan, tidak diberi pengertian atau tidak diberi kesempatan, ya di situ. Jadi sehingga pembelajaran di ruang kelas itu merasa tidak nyaman seperti itu. Berikutnya itu adalah murid menyembunyikan kesalahan, ya. Jadi murid menyembunyikan kesalahan itu ketika kita mempunyai kesalahan, contoh di sini kan banyak ya, ini tidak banyak lagi sih, ada salah satu siswa ya di sini kan aturan, bukan aturan namanya, kesepakatan sekolah itu tidak boleh yang namanya merokok, ya kan, seperti itu. Tapi siswa itu menyembunyikan. Ya padahal kalau kita tengok ke belakang banyak gedung rokok di situ. Karena apa? Karena mereka itu melakukan pelanggaran atau melanggar budaya kesepakatan kelas seperti itu, atau kesepakatan sekolah. Jadi caranya yaitu dengan dengan kita pendekatan kepada peserta yang melakukan pelanggaran, yang menyembunyikan kesalahan tersebut, kita obrolan dan sebagainya seperti itu. Kita dari hati ke hati. Nah kita itu tidak langsung mengetes kira atau kamu merokok ya, atau kamu berkelahi ya, atau itu tidak boleh. Jadi kita harus ada proses yang namanya pendekatan, ya. Ada saatnya kita itu guru dengan itu sebagai teman, ada saatnya seperti itu. Ada juga guru sebagai seorang pemimpin, ada tempat-tempatnya seperti itu ya Bapak Ibu guru. Berikutnya itu adalah murid menjadi tidak percaya diri. Nah, murid menjadi tidak percaya diri itu tadi ya yang sudah saya sampaikan. Jadi guru tersebut itu tidak merata untuk menyampaikan apa yang disampaikannya, ya tepat hanya satu saja. Jadi sehingga peserta yang masih minder dan lain sebagainya tidak dimotivasi atau tidak dipancing, diajak untuk bertanya dan lain sebagainya seperti itu. Benar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus waktu tentang motivasi itu, emang betul seperti itu. Jadi bagaimana cara menggali siswa itu agar mau bertanya, mau aktif, dengan caranya apa? Yang kita memancing seperti itu. Bukan berarti silakan bukan. Jadi memancing sehingga dengan sendirinya siswa ini kan bertanya gitu, seperti itu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Ya, barangkali tentang konsep disiplin ada yang mau berpendapat atau bertanya? Barangkali Pak Aso. Ya. Pak Yadi, mangga Pak Yadi. Ya. Oke, kita next ya. Ya, nah sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya tadi masih tetap. Nah di sini saya sedih karena tidak mendapatkan hadiah. Nah itu maksudnya yang tadi dipertanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang tadi ditanyakan oleh Ibu Fatimah. Nah ini maksudnya saya sedih karena tidak mendapatkan hadiah. Jadi tadi imbalan, ya kan? Maksudnya begini, ketika kita memberikan pembelajaran, terus kita memberikan pertanyaan dengan diiming-imingi tadi, ya seperti nanti kamu kalau bisa menjawab dapat nilai 100 misalkan seperti itu. Ya emang itu cara jitu ya sebenarnya, cara jitu agar siswa itu mau bertanya, agar aktif seperti itu. Nah tapi tentang konsep disiplin dengan identitas gagal ini, ya itu belum diperbolehkan, artinya seperti itu. Nah, penghargaan diantaranya itu adalah tidak efektif. Nah, jadi dengan cara memberi penghargaan itu kurang tepat, ya, atau tidak efektif. Nantinya akan timbul merusak diri, ya. Nanti mental itu akan merusak. Terus berikutnya yaitu adalah mematikan kreativitas. Jadi anak itu tidak kreatif. Kenapa? Karena disuguhi atau dikasih secara langsung, instan gitu kan, tidak kreatif atau tumbuh dengan dirinya sendiri mengenai tentang keinginan sendiri mengenai masalah pembelajaran tersebut. Ya, menghukum dengan sistem rating, tuh tadi kan, ya makanya saya sengaja tidak itu akan ada tahapannya. Nah, jadi menghukum secara rating itu Bapak Ibu, kalau misalkan kita kemarin juga sudah disampaikan sama CGP yang satunya kalau hadiah sama. Sebenarnya sistem ranking juga itu tidak boleh, ya. Tapi karena kita sudah membudaya dan sudah nasional, ya dengan cara seperti itulah kami menyampaikan dengan cara seperti ini, ya, dan seperti itu. Berikutnya yaitu adalah
merampas hak atau menghargai dirinya. Ya, jadi misalkan merampas hak itu menghargai dirinya. Jadi kita itu merampas ya harga diri seseorang atau siswa. Ya, karena apa? Karena merampasnya itu dengan cara kurang tepat untuk cara penyampaiannya seperti itu, Bapak Ibu. Sampai di sini ada mau disampaikan atau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, enggak, Patri mau menanggapi. Ini bukan pertanyaan, tapi istilahnya kalau saya amati dari awal, apakah memang pendidikan kita saat ini adalah bukan menuntut kompetisi, tapi mungkin mengarah pada ketercapaian kompetensi. Berarti memang ya tidak ranking, tidak ada reward apapun. Itu memang kemungkinan kalau menurut hemat saya berarti memang tidak mengarah ke bahwa di kelas itu memang tidak ada kompetisi, bahwa sekolah pun tidak ada kompetisi. Tapi nyatanya kalau pun nanti mendaftar ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi, dituntut ada kompetisi. Itu yang dilematis. Ini sekadar bukan pertanyaan, mungkin ya hanya hemat saya tentang apa yang sudah disampaikan Pak Aris. Jadi tidak ada kompetisi di dalam sekolah kita sendiri, tetapi ketika keluar kita dituntut berkompetisi dengan sekolah yang lain. Ya, itu saja. Barangkali nanti ada yang baik untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Tri. Maka masuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera masuk kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, saya mulai dengan penghargaan dan motivasi kepada yang pertama, anak itu termotivasi itu dari penghargaan keluarganya dulu. Nah, kenapa anak itu kreatif, aktif? Karena dimulai dari keluarganya memacu motivasi mereka di rumah. Ya, terus anak itu belajar, baru mereka kreatif, aktif dalam bertanya karena sudah ada isinya itu. Kalau sekolah di sini kayaknya belum ada isinya, jadi sudah ada, mereka sudah tahu. Jadi mereka bertanya itu lebih dari apa yang diketahui mereka itu. Pertanyaan lebih karena tidak belajar dulu, tidak termotivasi oleh keluarganya dulu. Nah, di sini penghargaan itu anak sebetulnya tuntutannya dari orang tuanya. Kalau umpama ingin mendapatkan ranking, orang tuanya ingin mengetahui anaknya seberapa jauh anak itu mampu, karena akan menurunkan apa yang dicita-citakannya itu tahu. Ya. Kalau tidak ada motivasi, tidak ada kreatif dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan juga sekolah kita, ya tidak ada akan terpacu di situ. Nanti timbulnya ketidakdisiplinan mereka, karena mereka kesini tidak punya atau tidak ada di luar ilmunya, ada di benaknya. Mereka kreatif, hanya kreatif diskusi karena sudah ada satu motivasi dari keluarganya, sudah ada belajar duluan. Nah, kalau penghargaan ini ya tidak efektif atau ya karena adanya kekurangan dari pihak keluarga sebenarnya. Semua dari keluarga dulu baru masuk ke sekolah itu akan terjadilah ya kreativitas, penghargaan. Jadi motivasi
Nah kalau di sini kalau umpama tidak ada motivasi, tidak ada apa di sekolah untuk menyuruh anak itu susah, ya karena tidak ada motivasi. Coba aja kalau kita lihat sekolah-sekolah yang punya anak-anak yang rajin, punya melakukan hukum dan sebagainya, dimotivasi oleh orang tuanya, dimotivasi lingkungannya untuk bersaing, mendapatkan ranking, ya. Kalau dilakukan itunya ya sudah berarti orang tua tidak tahu anak seberapa jauh kita punya anak untuk mencapai cita-citanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aso, Pak Tri atas pendapatnya. Ya, betul sekali apa yang disampaikan sama Pak Aso. Jadi bibit awal itu dari keluarga ya, atau dari orang tua, yaitu dengan cara memotivasi, bukan memberi imbalan. Ya, jadi kita itu memotivasi anaknya agar bisa mandiri, ya Pak Aso ya, bisa mandiri dan belajar bertanggung jawab seperti itu. Ya, mungkin itu hal yang sama dengan Pak Tri juga. Ya, kenapa tadi itu ngambilnya bukan kompetensi ya Pak Tri ya, tapi yang dikejar adalah apa tadi itu? Kompetensinya ya, bukan itunya bersaingnya seperti itu. Ya, jadi intinya anak itu kalau sudah termotivasi dengan sendirinya kompetensi itu akan muncul dengan sendirinya Bapak Ibu. Ya, yang seperti itu. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Ya, nah di sini adalah konsep disiplinnya Bapak Ibu guru ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, tadi kan gagal ya. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu yang saya ikut pelajari selama pelatihan di JGP. Nah, sekarang masih proses dalam pelatihan ya Bapak Ibu guru. Barangkali kalau ada kekurangan ya mohon maaf. Nah, di sini yaitu adalah konsekuensi Bapak Ibu guru. Konsekuensinya itu adalah penguatan jangka pendek. Nah, kalau kita melakukan yang tadi, jadi penguatan yang itu jangka pendek. Berikutnya itu adalah perlu diadakannya tindak lanjut, ya. Terus stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, restitusinya itu adalah seperti ini Bapak Ibu guru. Penguatan jangka pendek berarti murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Ya, jadi murid ini belajar bertanggung jawab apa yang sudah dikasih amanat atau melakukan perbuatannya. Ya, jadi murid tersebut itu bisa melakukan dengan rasa tanggung jawab. Nah, sedangkan perilaku diadakannya tindak lanjut. Nah, di sini kita fokus pada pemecahan atau masalah jangka panjang. Ya, jadi perilaku yang tindak lanjut itu adalah kita bagaimana cara memecah suatu permasalahan sehingga kita fokus ke perencanaan atau ke jangka yang lebih jauh atau kita yang lebih panjang lagi seperti itu harapannya. Nah, berikutnya yaitu adalah stimulus respon. Di sini murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini restitusinya adalah siswa belajar menghargai, menghormati sesama teman. Ya, teman sejawat. Walaupun kita dengan adiknya, kita itu harus saling menghormati, apalagi yang lebih tua. Jadi kita itu saling menghargai, menghormati dengan orang lain, apapun itu dari segi sukunya, gendernya dan lain sebagainya, kita itu saling menghargai seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya itu adalah teori kontrol. Ya, teori kontrol ini dirinya mengontrol. Jadi intinya ini itu bisa mengontrol diri kita mengenai emosional kita. Ya, emosionalnya itu misalkan kita mempunyai permasalahan di rumah, misalkan ketika kita pada saat berada di sekolah atau belajar di sekolah, kita itu harus bisa mengontrol emosi kita agar kita itu bisa stabil. Dan bagaimana caranya kita itu memberikan stimulus kepada peserta didik agar di saat suasananya tensinya naik, kita itu bagaimana cara kita itu mendinginkannya seperti itu. Dengan cara seperti apa? Ya tadi kita itu kan Bapak Ibu guru di sini kan kumpul ya, pastinya kan ada yang punya problemnya masing-masing di kelas ini. Ketika di sini kita melaksanakan ice breaking tadi. Ya, ice breaking ini untuk mendinginkan tensi kita yang tadinya lagi tinggi, lagi emosi dan lain sebagainya, kita samakan. Nah, seperti itu. Berikutnya yang adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya.
Nah, maksudnya di sini dengan cara kita restitusi, murid tersebut itu mengakui atau sadar dengan sendirinya bahwa perbuatan kita yang dilakukan ini itu adalah kurang baik. Nah, dengan sendirinya siswa atau peserta didik itu bisa menyelesaikan dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Misalkan contoh, misalkan ada Riyadi misalkan terlambat sekolah, karena dipanggil. Nah, Mas, Nang Riyadi, kenapa kamu ini terlambat sekolahnya? Nah, pastinya kan ada alasan tersendiri. Nah, maksudnya kalau kita langsung terlambat, bahasanya seperti itu kurang tepat. Jadi kita tanyakan dulu. Misalkan dia itu memberikan, Pak, saya ini terlambat sekolah karena ini. Nah, kita kan memberi pertanyaan yaitu dengan cara kenapa sih kamu itu akhir-akhir ini masuk sekolahnya sering terlambat gitu kan. Nah, seperti itu. Dan nantinya kan pasti yang namanya manusia itu mempunyai permasalahan, itu wajar. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan restitusi. Ya, berikutnya sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali atau menambahkan? Tidak ada. Oke. Ya, sekarang berikutnya itu adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Ya, kita akan ke restitusi ya. Restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dikutip dari dosen 2024 ya, yang tadi sudah disampaikan sama Pak Agus. Tadi sebelum saya menyampaikan, Pak Agus sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, ciri-cirinya di sini yaitu adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, yang dimaksud dengan dosen tersebut. Berikutnya yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita itu memberikan penawaran, ya penawaran bukan paksaan. Nah, maaf, kita kembali ke masalah nilai. Kalau tadi kan pemaksaan ya, siapa yang bisa mengerjakan nanti akan mendapat nilai 100. Nah, itu kan maksudnya paksaan, maaf. Nah, makanya kita memberikan penawaran, ya silakan peserta didik kerjakan, soalnya nanti kalau misalkan nilainya baik, nanti juga akan baik juga hasilnya. Seperti itu ya cara penyampaiannya. Sebenarnya nilai apa itu tidak salah, tapi cara penyampaian kepada pesertanya ini kurang tepat, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, maksudnya di sini untuk menuntun melihat ke dalam diri itu kita mengajak peserta didik menggali ya kepribadian peserta didik dari awalnya itu dari rumah itu kan pasti peserta didik ini mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Nah, kita sebagai bapak ibu guru yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengajak, menuntun ya sesuai dengan keinginan dan karakter peserta didik. Tadi yang sudah saya jelaskan mengenai pencaksilat. Misalkan contoh, anak ini aktif, ya kan, aktif berlari-lari, nah seperti itu. Nah, ternyata setelah kita bertani, setelah kita berkomunikasi dengan peserta, ya ternyata anak ini aktif dengan lari, gitu kan. Maksudnya kenapa? Nah, kita gali di situ. Nah, kalau kita misalkan kita arahkan, kita tuntun, berarti peserta ini atau siswa ini senang dengan atletik, yaitu lari sprint. Kita kan bisa mengarahkan seperti itu. Ya. Berikutnya yaitu adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, mencari kebutuhan dasar tadi, dasarnya dari mana? Pastinya kan kita dari rumah. Ya, setiap siswa itu dari rumah mempunyai bakat dan kepribadiannya masing-masing. Nah, sehingga kita bisa memberikan tuntunan atau arahan kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu adalah yang berikutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan juga sama Pak Agus. Jadi kita itu fokusnya ke karakter. Ketika kita sudah karakternya terbentuk, maka otomatis budaya positif pun itu akan mengikuti, akan berjalan. Nah, kunci awalnya itu adalah kita membina karakter, yaitu dengan cara menuntun sesuai dengan keinginan siswa atau minat bakat siswa yang dibawa dari rumah. Dan yang terakhir adalah
menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, jadi penguatan fokus pada solusi ketika setiap ada permasalahan, setiap ada apapun kita melakukan kegiatan, kita itu harus bisa memberikan solusi terlebih dahulu. Artinya ketika kita melakukan ini A, B, C, nah kita itu harus bisa memberikan solusi ketika nanti ada permasalahan-permasalahan di lapangan atau di lingkungan sekolah, seperti itu. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau menambahkan enggak? Menambahkan. Kalau hemat saya tentang pendekatan refleksi yang dijalankan dosen, kalau melihat dari ini diskusi sama-sama saja, mungkin dari yang lain bisa menanggapi. Kalau dari segi agama itu kan berarti kan ada aspeknya, kalau muhasabah ya istilahnya, baik muhasabah menilai diri sendiri, kemudian beriktikad juga, kemudian menguatkan, berarti kan ada orang lain di situ. Kalau restitusi di ya mungkin Asam atau Pak Abdul atau Pak Isla bisa mengatakan bagaimana institusi ini kita garap dari segi aspek keagamaan itu, misalnya bisa sesuai atau tidak, karena karakter di sini juga anak-anaknya memang religius gitu. Kemudian juga visi dari sekolah kita juga religius juga. Barangkali nanti ada yang lain bisa menambahkan. Terima kasih sekali dari saya. Ya, terima kasih Pak Tri atas tanggapannya. Jadi intinya kegiatan pembelajaran ini kita kan sudah ada di visi ya, visi sekolah itu kan tentang religius. Nah boleh tidak, maksudnya dikaitkan dengan religius kayak ketika ya kan untuk muhasabah mengenai tentang perilaku diri itu ya, koreksi diri. Barangkali ada yang mau menanggapi dari Pak Tri Kasam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pemaparan Pak Aris sudah bagus. Ya, untuk melangkah kepada pendekatan restitusi, pendekatan restitusi ini sebenarnya anak-anak yang sudah memiliki emotional quotient sama spiritual quotient. Menurut yang itu apa tataran intelijen ada emotional quotient, berarti anak sudah mampu mengendalikan dirinya dan tata laku bersopan santun. Nah, dilihat di sekolah ini mungkin masih perlu banyak ke arah sana gitu. Sama spiritual quotient juga saya lihat kalau mengaji pagi atau juga sholat duha, saya lihat Pak Haris, Abdul Haris itu kesulitan ketika memaafkan juga. Itu juga mungkin anak-anak perlu, ya memang kita tidak perlu menghukum dengan keras maksudnya, tetapi menyadarkannya itu sebenarnya kita langkah-langkahnya yang paling berat gitu. Apalagi kalau latar belakang dari rumah gitu ya. Latar belakang dari rumahnya sudah, ya saya tanya-tanya juga anak ada yang orang tuanya di luar gitu ya, itu sama siapa, sama neneknya gitu. Jadi pengawasan orang tua tidak ada gitu. Ini juga menjadi pemicu untuk anak ketika di sekolah ya mungkin dia mencari kebebasan. Jadi, berapa harinya dikasih uang sakunya 10.000, berarti dia nyarinya uang saku, bukan karena tujuan belajar di sekolah. Nanti belajarnya nggak tahu, katakanlah nggak sampai ke sekolah, gitu, nggak sampai ke kelas gitu, di luar. Kadang-kadang ada yang di kelas beberapa jam, nanti pas pulang nggak ada gitu. Nah itu juga mungkin ya perlu penguatan di sana gitu. Jadi ya ini memang tugas guru memang berat juga gitu, karena harus memahami setiap siswa gitu. Menurut teori diferensiasi kan begitu, kalau anaknya audisi audio gimana, kalau visual gimana, kalau kinestetik gimana. Sebenarnya itu juga secara lambat gitu, nggak bisa sekonyong-konyong kita langsung
anak audio harus ini, anak visual harus ini. Karena memang karakternya itu anak itu bukan karena karakter apa namanya sudah terbentuk bagus. Gitu. Jadi latar belakangnya kalau dari rumah gitu kan ada yang itu ya, ada karakternya lemah gitu. Memang kalau ada karakternya bagus menurut saya penerapan bagaimana juga enak. Menurut ini kan pendekatannya bagus, pendekatannya karena menunjukkannya ke spiritual question sama emotional question. Jadi dalam diri bukan karena eksplisit tapi intrinsik, yang dimunculkannya adalah dorongan intrinsik. Ya. Tapi itu langkah-langkah kesananya itu memang ya berat gitu. Menurut saya berat. Ya, saya lakukan sendiri juga kadang-kadang yang tadi anak harus memberikan stimulusnya dulu gitu, karena baru ada responnya gitu, tidak ada memberikan tawaran, jadinya bukan tawaran gitu, memberikan respon gitu. Ya itu mangga itu menjadi PR juga buat kita gitu, buat saya sendiri dan teman-teman gitu, ke depan gitu ya, supaya anak-anak menjadi berkarakter, beriman dan bertakwa dan sebagainya. Lebih meningkat. Terima kasih itu saja, mungkin tambahan. Ya, terima kasih Pak Samsudin sudah memberikan tanggapannya Pak Tri yang mengenai tentang karakter siswa ya. Jadi di dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 ya rasanya. Yang pertama adalah visual, terus apa lagi Pak Sam? Audio dan kinestik. Nah, jadi ketiga-tiganya ini untuk diterapkan di sekolah kami masih belum ya Pak Sam ya. Masih perlu bertahap, artinya bukan belum, masih perlu bertahap seperti itu. Karena untuk menentukan siapa yang suka visual, siapa yang suka audio, dan siapa yang senang kinestik atau yang aktif kan masih tahap kita melaksanakan seperti itu. Dan terima kasih atas masukannya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan, barangkali Pak Haji menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya, saya tertarik dengan pendekatan restitusi. Ya, artinya suatu kondisi di mana murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, yang saya amati dari program restitusi itu, kenapa larinya kok ke gaya belajar? Ya, ke gaya belajar. Ini saya kurang ngerti satu. Ya, padahal kalau kita kembali ke restitusi adalah sebuah pendekatan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dari peserta didik atau murid. Itu jadi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari program restitusi ini, apakah yang dipakai pendekatan eksternal atau pendekatan internal? Ya, karena saya masih nambang ya. Karena restitusi ini kalau dalam bahasa ilmiahnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu namanya ganti rugi. Restitusi itu hasilnya ganti rugi. Ya, cuma diadopsi oleh pendidikan, akhirnya ya proses menciptakan suatu kondisi gitu bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari kata-kata itu saya tertarik ini. Ya, dari kata-kata yang diungkapkan oleh dosen, apakah itu secara internal atau secara eksternal? Seperti itu. Jadi tadi yang pertama pertanyaannya restitusi dikaitkan dengan gaya belajar. Nah, itu maksudnya bagaimana? Kemudian yang kedua adalah dari pengertian dosen ini saya simpulkan apakah memperbaiki siswa itu dari internal atau eksternal. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Nah, barangkali Bapak Ibu guru ada yang mau menanggapi tentang tadi Pak Haji mengenai tentang gaya belajar. Nah, terus yang kedua yaitu adalah bagaimana cara restitusi secara internal atau eksternal. Enggak, Patrik? Sebelumnya tadi ya pasal memang ada saya yang itu memang ada teori tentang pembelajaran sosial emosional. Memang mungkin nanti setelah ini mungkin bahasnya memang ada teori tentang pembelajaran sosial emosional yang itu memang melibatkan dari sekolah, siswa dan masyarakat lingkungan. Jadi segitiga itu memang harus terlibat dalam sosial emosional. Kemudian kalau menanggapi dari Pak Haji, memang
kalau saya memang dari sini lebih cenderung ke intrinsik, tapi juga ada faktor ekstrinsik. Karena kalau persentase 80% intrinsik, 20% ekstrinsik. Kenapa ekstrinsik? Karena masih ada model penguatan dari Bapak Ibu guru yang sedang melakukan restitusi kepada anak. Kalau menurut hemat saya tentang gaya belajar itu memang kalau hemat saya ya tidak berhubungan dengan restitusi. Kalau restitusi tentang permasalahan yang ada pada anak. Kalau gaya belajar itu fitrahnya mereka masing-masing. Kalau kesalahan mungkin bisa di pendekatan secara restitusi. Tadi kalau menurut dosen dan hemat saya 80% itu intrinsik, 20% ekstrinsik. Nah, yang saya kemukakan tadi, bagaimana kalau kita kemas ini secara keagamaan. Karena ada mungkin buah sama menilai diri sendiri apa sih kesalahan saya. Terus bagaimana introspeksinya. Itu bisa tidak kita lakukan di sini. Ya, mungkin kan nanti ada pemilihan anak yang memang secara pelanggaran memang sering. Nanti kita apakan mereka dengan cara apa dan seperti apa. Itu kalau menurut hemat saya, kalau dari segi kita arahkan atau kita create dari segi religiusnya. Kalau pasal tadi kan memang ada dari segi religius dan segi emosional ya, memang pasarnya. Ya kita kemas bisa tidak gitu di sekolahan ini. Itu saja dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak Tri atas tanggapan dari Pak Haji. Barangkali ada yang menambahkan atau menanggapi? Ya, jadi intinya begini Pak Ibu. Tadi Bapak Haji menanyakan mengenai restitusi internal atau eksternal. Jadi itu ambilnya satu. Ya, jadi menang-menang. Artinya menang-menang itu ketika restitusi itu di setiap perlakuan itu pasti ada permasalahan. Ya. Itu permasalahan ini. Nah, bagaimana caranya itu agar internal karena eksternal juga menang. Jadi intinya internal menang, eksternal menang. Intinya begini. Ketika penyelesaian permasalahan, misalkan ada suatu permasalahan, contoh, misalkan siswa ini punya masalah. Ya, siswa ini punya masalah yaitu masalah tentang keterlambatan sekolah, kita ambil saja. Nah, siswa ini kan otomatis dipanggil sama Bapak Ibu guru. Nah, dipanggil, menanyakan. Ya, nanti juga akan dipraktekkan sama kalian dengan Pak Agus ya. Nanti akan dipraktekkan. Nanti masalah tentang sedikit dan restitusi yaitu internal dan eksternalnya. Jadi intinya biar ketika kita selesai menyelesaikan permasalahan, siswa itu tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa tertekan dan sebagainya. Jadi kita yang sebagai guru yang merasa aman, nyaman, tenang dan tidak punya masalah lagi dengan peserta didik dan juga peserta didik juga sama. Ketika keluar dari situ merasa senang, gitu. Tidak ada sakit dendam tersebut seperti itu. Jadi akan mengoreksi dengan kesalahan-kesalahan yang berikut. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan dan masukannya dan pertanyaannya. Mudah-mudahan ini sebagai bahan referensi bagi saya untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, berikutnya yaitu adalah perbedaannya. Tadi kan perbedaan antara hukum, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi di sini perbedaannya contoh kasus siswa yang suka terlambat. Ya, perbedaannya yang pertama yaitu adalah hukuman. Nah, di sini hukuman itu guru menghukum murid yang datangnya kesiangan. Ya, terus konsekuensinya yaitu adalah guru memberikan konsekuensi pada murid yang terlambat untuk menuliskan kalimat. Yang konsekuensi, ya seperti itu. Nah, guru menanyakan keyakinan
kelas atau dirinya untuk menyelesaikan masalah. Berarti itu adalah restitusi maksudnya. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah contoh berikutnya, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu adalah sebagai hukuman. Seperti itu. Nah, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, itu masuknya ke ranah konsekuensi. Dan berikutnya itu adalah guru terbuka dan murid merasa dihargai. Nah, itu adalah masuk restitusi. Seperti jadi tadi yang sudah saya sampaikan mengenai tentang permasalahan siswa, sehingga siswa itu merasa menang dan guru juga merasa menang. Yaitu yang dimaksud dengan restitusi yang sesuai pemahaman kami. Ya, baik. Berikutnya yaitu berikutnya tindakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu ini ranahnya ke hukuman konsekuensi apa bagaimana? Hukuman. Oke. Berikutnya yaitu adalah lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini ranahnya hukuman apa konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 10 kali karena tidak memakai sabuk ke sekolah. Ranahnya apa? Hukuman. Oke, hukuman. Berarti yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, konsekuensi. Oke. Yang terakhir yaitu murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Apa? Hukuman. Oke, sekarang kita cek. Ya. Nah, jawabannya yaitu adalah yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu maksudnya hukuman ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali, itu juga maksudnya hukuman. Ya, dan yang ketiga, murid diminta untuk push up, jelas ini ya sudah kepisit ya, jadi itu hukuman juga. Nah, yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja, itu maksudnya ke konsekuensi. Ya. Nah, dan yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berarti itu maksudnya konsekuensi. Ya. Terima kasih. Berikutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukuman, ya. Terus membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajemen. Ya, nanti penjelasannya berikutnya. Ya, nah contoh 5 penerapan posisi kontrol. Ya, murid tidak memakai atribut sekolah pada saat upacara, ini kasusnya. Nah, yang pertama itu adalah hukuman. Nah, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu adalah sebagai hukuman kepada siswa karena siswa ini tidak memakai atribut pada saat upacara. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu adalah maksudnya sebagai ranah apa? Buat rasa masalah, yaitu berarti restitusi sebagai teman ya. Nah, berikutnya ayolah yang kemarin itu yang sebelahnya maaf. Ayolah yang rapi dan tertib buat Bapak Ibu guru, Bapak guru bangga hari ini. Tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu maksudnya ke ranah ke teman. Nah, yang berikutnya itu adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu adalah sebagai pemantau ya, pemantau. Dan yang terakhir ini yang diharapkan oleh kita semua itu adalah apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini. Itu adalah sebagai seorang manajer. Jadi kita yang sebagai guru itu diharapkan sebagai seorang manajer seperti itu. Ya. Nah,
sekarang keyakinan kelas ya atau kesepakatan kelas, kita ambil kesepakatan kelas 9 ya. Yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan murid bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman nyaman sesuai dengan keinginan peserta didik ya. Nah seperti itu. Jadi kita itu membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kesepakatan ya, kesepakatan sesuai dengan keinginan siswa peserta, tapi sebelumnya kita diarahkan terlebih dahulu ya. Contohnya itu adalah tidak boleh bullying ya, tidak boleh bullying atau menggibuli teman ya. Terus jaga kebersihan. Nah terus berikutnya masuk sekolah tepat waktu. Berikutnya tidak boleh makan di dalam kelas. Dan yang berikutnya adalah harus memakai dasi ya. Terus tidak boleh ngobrol saat guru memberikan atau menjelaskan ya. Jadi kita sudah diberi draftnya, draft seperti itu. Nanti peserta didik ini memberikan apa kesepakatannya. Nah nanti kalau misalkan kita itu tidak boleh bully kepada teman ya, nah kita itu bagaimana konsekuensinya seperti itu. Baik, berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah mengapa keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah jawabannya ya, sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor ya. Kita berbicara tentang peraturan ini ya. Nah peraturan jawabannya adalah karena helm adalah salah satu perlengkapan keselamatan yang penting. Helm dirancang untuk melindungi kepala pengendara dari cedera serius dalam kecelakaan atau benturan. Oleh karena itu, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengendara dan mengurangi angka kecelakaan serta dampak yang fatal. Jadi aturan yang tadi disebutkan adalah sebagai aturan untuk keselamatan diri ya, seperti itu. Pertanyaan yang kedua yang tadi, mengapa kita memiliki peraturan atau penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, contohnya mengurangi penyebaran penyakit. Karena apa? Masker membantu menahan dan pernapasan yang mengandung virus atau bakteri dan mencegah penyebaran penyakit dari orang lain. Dan bisa juga sebagai proteksi diri, kebersihan tangan. Terus berikutnya adalah kepatuhan protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap masyarakat. Ya. Berikutnya itu adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi dulu tentang peraturan yang ada di sekolah. Terus berikutnya merumuskan peraturan sekolah menjadi keyakinan. Dan yang ketiga menempelkan keyakinan kelas. Jadi kita itu merumuskan dulu atau memberikan dulu tentang tata tertib yang ada di sekolah. Nah sehingga kita disepakati di kelas seperti itu Bapak Ibu Guru. Ya. Keyakinan kelas ini meliputi yaitu disiplin dan tepat waktu, terus menghargai guru, teman, dan orang lain, saling membantu dan bekerja sama, belajar dengan semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, dilarang membawa handphone, selalu menerapkan budaya 5S, dan yang terakhir itu adalah memakai seragam yang sudah disepakati. Ya. Nah sekarang bagaimana membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu ini sudah paham tentang sudah ada yang sudah melaksanakan tentang keyakinan kelas ya. Baik lanjut. Nah sekarang yaitu adalah pengertian dari segitiga restitusi ya. Tadi yang sudah disampaikan. Nah sekarang proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tadi yang sudah disampaikan ya mengenai tentang dosen. Nah, segitiga restitusi ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan kesalahan. Nah, menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan terhadap murid.
Ya, validasinya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Ya pasti. Jadi siswa ini bisa terjadi salah itu pasti ada alasannya. Nah seperti itu. Dan yang terakhir menanyakan kesalahan. Nah di sini kita semua memiliki motivasi internal. Jadi internalnya itu kita memberikan motivasi ke siswa agar siswa itu tidak bisa tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Jadi intinya tadi menang ya seperti itu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Berikutnya, ya, ini contoh, cuman tidak ada ininya yang tutup. Ya ini adalah contoh segitiga restitusi ya permasalahannya. Maaf karena tidak ada ininya, jadi tidak itu. Ya. Ya. Ya saya langkah. Ya. Baik, kita lihat saja. Nah ini tanggapan dari siswanya ya. Jadi ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, kita itu minta tanggapan dari siswanya itu bagaimana setelah ini ya. Nah seperti itu. Nah ini perilakunya yaitu saudara Yusuf ya. Yusuf ini terlambat sekolah ya, terlambat sekolah dan nanti guru itu mendapat laporan dari guru piket kalau misalnya Yusuf itu terlambat sekolah. Nah kalau yang tadi si Saskia itu pelanggarannya adalah pelanggaran keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Contohnya si Saskia ini sudah mengerjakan PR dari rumah capek-capek, tiba-tiba di sekolahnya itu dicontek tanpa seizin si Saskia. Nah si Saskia ini marah. Nah marah itu mengubah meja. Nah itu kan maksudnya kok kesepakatan sosial, kesepakatan kelasnya tentang tidak menghargai teman dan artinya teman membedas teman sebagai mengambil soal tersebut atau jawaban PR tersebut. Nah itu seperti itu. Ya terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti Bapak minta Pak Riyadi dengan Pak Agus untuk mempraktekkan mengenai tentang segitiga restitusi. Nanti setelah ini skenario-nya itu dari saya. Nanti Bapak Ibu mohon tanggapannya mengenai tentang apa yang saya sudah buat skenario-nya. Maka Pak Riyadi dan Pak Agus silakan maju ke depan. Ayo Rudi, salah. Rudi, aman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah Yusuf, saya dapat laporan kalau kamu itu sering terlambat sekolah. Iya Pak. Biasanya kenapa bisa terlambat Yusuf? Saya bangunnya kesiangan Pak. Ya, baik. Ya memang Yusuf memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Coba kalau kamu terlambat terus tiap hari, ada manfaatnya nggak terlambat? Tidak ada Pak. Nah, terus kenapa terlambat sekolah? Ya kemarin itu benar apa salah terlambat itu? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan lupakan Bapak Mas. Nah, kenapa sering tidak bangun kesiangan itu kan mungkin cuma sekali. Ini sering banget Yusuf, kenapa itu? Kemarin saya bangun kesiangan Pak. Nah, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah nanti masih akan terlambat lagi besok-besoknya? Sudah Pak, saya minta maaf, tidak akan terlambat sekolah lagi. Oke, sudah, nanti untuk depannya nanti apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan tidur lebih awal lagi dan berangkat sekolah lebih pagi.
lagi agar tidak telat lagi Pak. Oke, semoga nanti kamu dapat pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih Pak Agus dan Pak Rudi sudah mempraktekkan studi diskusi. Barangkali tadi skenario dari saya itu ada tanggapan dari Bapak Ibu mengenai tentang penyelesaian studi diskusi yang judulnya menang-menang. Barangkali ada yang mau menanggapi? Enggak, Pak Haji, barangkali mau menanggapi? Aja nakon bae menanggapi kok. Nah, ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ada yang tidak masuk enggak? Enggak. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang bagus tuh. Kenapa terlambat? Itu biasanya anak yang ditanyakan itu akan jawab malu-malu banget gitu. Ya. Tapi nanti kalau kita kali ya digali nanti akan ngomong dengan tidak secara langsung dengan kayak persahabatan aja ngomongnya. Nanti jawabnya Pak ada kalau malam begadang, terus kalau pagi disiram mau berangkat tuh, jadi terlambat atau uangnya kurang, jadi merawati kata gini Pak, gitu gil, jawabannya gitu, banyak Pak, nah permasalahan itu tuh. Tapi kalau langsung kenapa kamu diem, aku diem. Tapi kalau kita dengan ya sebagai seorang sahabat atau teman nanti akan jawab, atau dari temannya bisa ditanyakan dari temannya, atau dari lingkungannya ya, dari lingkungannya apa-apa, atau dari kelas-kelas sebelumnya dari sekolah SD-nya atau dari gurunya tuh biasanya tuh sifat itu ke bawah sampai melanjutkannya. Kalau kita tidak bisa merubah merangkul ya kayak gitu. Terima kasih. Ya, kasih. Kasih otos buat Pak Asok. Terima kasih sambutannya Pak Asok dan tanggapannya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Apabila tadi penyampaian atau penyampaian saya kurang paham atau kurang berkenan, saya ini hanya manusia biasa yang masih perlu banyak belajar, dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga guru-guru yang hebat ya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita ini adalah hari pertama kita belajar di materi pelajaran Penjas ya. Tapi yang pertama kita itu materi terlebih dahulu. Tapi sebelum ke materi kita ada kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelasnya nanti kalian itu bagaimana demi kenyamanan dan ketenangan dalam belajar olahraga baik di lapangan maupun di ruang kelas ya. Jadi nanti keyakinan kelasnya itu ada 7 poin yang nantinya kalian bisa membagi atau menginginkan supaya kelas tersebut itu nyaman ya. Tapi pada saat pembelajarannya nyaman, aman, dan damai ya, sesuai dengan kesepakatan apa yang kalian inginkan. Nah, nanti yang pertama yaitu adalah keyakinannya ya. Bapak sebagai acuan saja, yaitu yang pertama datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu, terus hormat terhadap guru dan teman ya, hormat terhadap guru dan teman. Yang ketiga yaitu adalah belajar dengan aktif dan tertib, baik itu di lapangan maupun di ruang kelas ya, karena ini adalah pembelajaran Penjas. Terus yang keempat, membuang sampah pada tempatnya ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Oke. Berikutnya yaitu adalah yang kelima, meminta izin sebelum keluar atau sebelum
meninggalkan ruang belajar atau meninggalkan lapangan yang sedang kita belajar. Yang minta izin terlebih dahulu. Nah, dan yang berikutnya adalah angkat tangan ketika mau berbicara atau mau memberikan tanggapan atau memberikan apa saja ketika pengen berbicara. Diusahakan kita mengacungkan tangan terlebih dahulu atau mengangkat tangan terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah jujur. Ya, ini yang paling utama itu adalah jujur dalam mengerjakan asesmen. Ya, ketika kalian kasih tugas oleh Bapak Ibu guru, ya bersikap jujur. Ya, oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Oke, berarti sekarang kelas 9C ini ya memulai tentang kesepakatan kelas. Oke, yang pertama yaitu adalah kita disiplin waktu ya. Oke, disiplin waktu nanti Pak Aris akan membagikan apa ini namanya, dia tahu? Ini apa namanya? Dia tahu? Ya, Sino ya. Oke, nah ini adalah nanti kalian tulis. Ya, tulis apa yang diinginkan oleh kalian mengenai tentang disiplin waktu. Ya, oke. Sekarang kita bagikan ya. Oke, sama. Ya. Oke. Oke. Ya, satu aja. Ini benar. Ya. Oke, silakan kalian boleh tulis ya menurut kalian. Ya, silakan Bapak kasih waktu 1,5 menit ya. Oke, silakan. Ya, silakan yang sudah langsung ditempelkan ya. Yang sudah langsung ditempelkan. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama yaitu adalah disiplin waktu ya. Oke, Bapak nanti akan mengambil satu saja ini. Nanti kita penjelasan akan lanjut ke depan. Ya, ini tuh. Ayo. Nanti disebutkan sama Pak Aris. Nah, dari kesimpulan ketua kelas kita, jadi keyakinan kelas 9C ini yang pertama datang tepat waktu dan jika terlambat hanya 5 menit. Dan yang kedua menerapkan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, jadi yang poin kedua ini sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, kita lanjut poin yang ketiga, aktif dan konsentrasi dalam belajar. Sepakat? Sepakat. Poin yang keempat,
membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Sepakat. Poin yang kelima, meminta izin kepada guru mata pelajaran saat ingin keluar kelas. Sepakat? Sepakat. Poin yang keenam, mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Sepakat? Sepakat. Dan yang poin terakhir, tidak boleh menyontek dan harus jujur. Sepakat? Sepakat. Ya, terima kasih untuk saudara Yusuf. Ya, oke, Bapak simpulkan dari sebenarnya yaitu menunjukkan kesepakatan yang tadi kalian sudah sudah menulis satu persatu dan menempelkan skinotnya di papan tulis atau di papan plano ya kan. Nah, sekarang Bapak ulangi lagi ya. Ini adalah hasil dari kalian masing-masing. Dan hasil dari keinginan siswa kelas 9C. Nah, di sini yaitu adalah keyakinan kelas 9C. Yang pertama ini yang telah kalian inginkan adalah datang tepat waktu dan jika terlambat hanya 5 menit. Nah, ini maksudnya datang masuk kelas ya, maksudnya masuk kelas terus ketika terlambat kalau masih tahap wajar yaitu 5 menit berarti masih dipersilakan masuk. Benar seperti itu? Benar? Oke, sepakat berarti? Sepakat. Kalau sepakat kita ketok palu ya poin pertama ya. Oke, sepakat ya? Sepakat. Yang kedua, oke, menerapkan budaya 5S. Ya, contohnya itu adalah senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, ini terhadap kepada siapa? Warga SMP Negeri 2 Ketas. Berarti kelas 9C ini menyepakati tentang budaya 5S, yaitu senyum, salam, sopan, santun. Ya, benar. Senyum, salam, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Benar ya? Oke. Nah, kepada siapa Je? Kepada warga SMP Negeri 2 Ketas. Berarti tidak hanya kepada Bapak Ibu guru saja, tapi sesama teman juga sama ya. Sama teman bersama, teman sejawat, sama adik kelas, sama kakak kelas, misalkan ya. Nah itu kalau masih di dalam lingkup SMP Negeri Tasmaya, ya itu kita saling menghormati yaitu dengan cara senyum, sapa, salam, sopan, santun. Paham ya? Oke. Nah sekarang sepakat yang kedua. Sepakat. Oke. Kalau sepakat kita ketok palu. Oke. Ya. Berikutnya yang ketiga, aktif dan konsentrasi dalam belajar. Nah maksudnya apa ini? Aktif dalam konsentrasi belajar maksudnya ketika pada saat belajar kita harus kondusif, harus diam. Diamnya itu bukan berarti diam ketika ada pertanyaan kita diam. Ya, diamnya itu terhindar dari obrolan yang tidak bermanfaat. Ya, ketika ada guru yang menerangkan kita perhatikan, ya kan? Seperti itu. Nah terus konsentrasi dalam pembelajaran, fokus kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, apa yang diberikan instruksi oleh Bapak Ibu guru. Jadi sepakat ini? Sepakat. Laki-laki? Sepakat. Kita ngobrol. Nah ini yang disepakati, yang biasa ngerti sepakat. Ketika belajar tidak boleh ribut. Sepakat? Oke. Sekarang kita ketok palu. Oke. Yang ke berapa? Keempat. Nah ini ya, membuang sampah pada tempatnya ya. Ketika teman-teman di kelasnya itu membuang ada sampah, maka kita wajib mengambil sampah. Jadi kita harus makan, kita menaruh tasnya itu, sampahnya itu ke tong sampah dan dibuang ke bak sampah. Ya, ini adalah kesepakatan kalian, yang keinginan kalian supaya apa? Terciptanya ruangan yang bersih, nyaman, aman, damai. Ya, terhindar dari sampah. Oke, sepakat? Sepakat. Sepakat? Ini hasil diskusi kalian. Yang kelima, ya, meminta izin kepada guru mata pelajaran saat ingin keluar kelas. Nah, misalkan ada Bapak Ibu guru lagi menyampaikan,
ya, menyampaikan materi. Nah, tiba-tiba ada contoh Yusuf pengen ke belakang. Nah, tidak sekonyong-konyong keluar saja, tapi apa Jen? Harus meminta izin terlebih dahulu dengan cara apa? Mengacungkan tangan. Yang kalau Bapak Ibu gurunya menyampaikan, maka otomatis ya baru dipersilakan keluar. Paham? Nah, sepakat? Oke, kita ketok palu ya. Oke. Nah, yang keenam, apa ini? Mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Oke, bagus sekali ya kesimpulannya. Berarti mengangkat tangan ketika pengen berbicara atau pengen bertanya atau pengen tadi juga sama pengen keluar. Ya kita mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, mengangkat tangannya, setelah mengangkat tangannya baru kita diperbolehkan. Nah, langsung yang mau bertanya silakan langsung bertanya. Kalau sudah diperbolehkan oleh Bapak Ibu guru ya, paham ya? Oke, terima kasih. Sepakat? Tok alu. Oke. Berikutnya yaitu adalah tidak boleh apa ini menyontek dan harus jujur. Ya. Kesepakatan siswa kelas 9C ya itu sepakat tidak boleh menontek dan tidak boleh untuk memberikan jawaban kepada siapapun. Nah, kenapa? Karena ini adalah kesepakatan kelas, keinginan kalian semua, ya. Jadi kalian harus percaya diri, hasil karya sendiri, hasil dari sendiri, ya sudah seperti itu. Tidak boleh nengok buka buku dan sebagainya pada saat ujian atau ulangan. Oke, sepakat? Nah, oke, sekarang sudah selesai ya mengenai tentang kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa terjaga, bisa dijalankan, dan pastinya kalian tidak hanya di budaya-budaya positif ini tidak hanya di ruang kelas saja, akan tetapi di luar ruang kelas juga, di lingkungan rumah juga, di masyarakat tetap kita pakai. Ya, walaupun di luar sana tidak ada kesepakatan, ya hanya kesepakatan kelas dan kesepakatan di sekolah. Tapi kita yang namanya budaya positif kita harus ditularkan dan dituangkan dan dilaksanakan dan dikerjakan. Ya, contohnya kita ambil yaitu budaya 5S. Ya, tidak hanya kita di lingkungan sekolah saja, tapi kita keluar kita boleh melaksanakan atau senyum, salam, sapa, ya, sopan pada orang tua, santun pada orang tua, seperti itu. Ya, oke. Sampai di sini Bapak cukupkan. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau apa? Ada? Tidak ada. Oke. Mungkin kesepakatan ini mudah-mudahan kita semua menjalankan agar terciptanya pembelajaran atau ruangan belajar yang nyaman, aman, tertib, damai, terhindar dari hal-hal yang kurang baik di ruangan kelas ini. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, hanya semata-mata Bapak Ibu guru di sini adalah manusia biasa. Ya, kita sama-sama belajar. Oke? Sekarang Bapak akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Ya, kita akhiri membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terinspirasi dari pemaparan Bapak Muhammad Aris dalam diseminasi budaya positif yang telah disampaikan, di mana ada perubahan paradigma baru di dalam pendidikan di dunia pendidikan kita. Bahwa saya sangat tertarik
dengan materi penegakan disiplin dengan pendekatan segitiga restitusi, di mana pendekatan tersebut membantu peserta didik untuk lebih memiliki tujuan dan menerapkan disiplin positif, serta bisa memulihkan kondisi siswa setelah siswa tersebut melakukan kesalahan. Saran saya, harapan saya terhadap Bapak Muhammad Aris nanti bisa lebih bisa mencontohkan dalam dunia nyata, menerapkannya di sekolah, sehingga budaya positif tadi bisa mengimbas atau bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris, calon juru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Tasmaya. Saya akan merefleksikan mengenai tentang budaya positif. Alhamdulillah, selama saya mempelajari mengenai tentang budaya positif, saya tentunya sebagai guru harus bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Karena apa? Segitiga restitusi ini bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya, ketika ada permasalahan siswa yang bermasalah, maka kita tentunya harus bisa memberikan budaya positif terhadap siswa dan seluruh warga SMP Negeri 2 Tasmaya. Mengenai tentang budaya positif, tentunya di setiap sekolah pasti ada yang namanya problematika yang datang tidak disangka-sangka, bahkan permasalahan-permasalahan itu akan ada muncul yang tidak ditentukan. Maka kita sebagai guru harus bisa memberikan motivasi terhadap siswa agar siswa bisa menciptakan kemandirian, percaya diri, bertanggung jawab, ya, dan pastinya akan menimbulkan budaya-budaya positif baru atau mempertahankan budaya-budaya positif yang sudah dilaksanakan selama ini di sekolah SMP Negeri 2 Tasmaya. Adapun mengenai tentang rencana perbaikan ke depan, saya tentunya pasti ada yang namanya perubahan. Dan sebelumnya alhamdulillah sekolah kami ini sudah ada yang namanya peraturan-peraturan dan penegakan kedisiplinan kepada siswa. Namun halnya ada tambahan-tambahan yang perlu saya tambahkan, yaitu mengenai tentang budaya positif. Ya. Di sini kita akan memberikan budaya positif dengan cara melakukan, ya, menumbuh kembangkan bakat siswa, karena siswa ini adalah insan yang mulia yang untuk ditumbuh kembangkan karakternya yang dibawa dari rumah ke sekolah. Dan tentunya kita sebagai guru memberikan motivasi intrinsik terhadap siswa agar siswa tumbuh percaya diri, bertanggung jawab, lahir dari inisiatif sendiri, sehingga peserta didik dapat melaksanakan dan menjalankan dan mengistiqomahkan tentang budaya-budaya positif yang kami terapkan di sekolah SMP Negeri 2 Tasmaya. Dengan cara apa kita melakukan kegiatan menumbuh kembangkan terhadap peserta didik untuk mentaati tentang kedisiplinan di sekolah, yaitu dengan cara kita membentuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah untuk seluruh warga sekolah SMP Negeri 2 Tasmaya. Dan tentunya kita akan melaksanakan apa yang kita sudah kesepakati dari siswa dan guru sekolah dan warga sekolah SMP Negeri 2 Tasmaya ini. Dan tentunya kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11, tentunya saya ini akan melaksanakan atau rencana ke depannya mengenai tentang pendisiplinan sekolah, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Dan tentunya saya akan membentuk budaya-budaya positif, yaitu membuat tim
atau membentuk tim. Tim apa itu? Tim segitiga restitusi. Dan fungsinya agar semua Bapak Ibu guru, warga sekolah khususnya bisa menjalankan dan menerapkan tentang budaya positif, yaitu budaya segitiga restitusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan atau perkataan yang kurang sesuai atau kurang berkenan, mohon maaf. Dan saya hanya manusia biasa yang bisa belajar dari yang terbaik menjadi yang terbaik. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.